kita pada hari ini sebagai permulaan tahun yang baru, punya tekad yang bersama, berbuat baik, concern, melepaskan burung, melepaskan ikan. Memang itu bagus, baik. Tetapi yang penting kita harus memahami bahwa setiap tahun selalu berubah. Kita membuatkan ulang tahun, tahun baru. Tapi sama sekali tidak ada sesuatu pun yang kita perbaharui di dalam diri kita. Indah secara umumnya formalitasnya hanya seperti itu. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha itu harus sering introspeksi. Apa yang perlu kita perbaharui? Apa yang perlu kita kembangkan? Kalau kita tidak berani untuk introspeksi, masuk ke dalam, ya memang dunia begini kok, hanya formalitas-formalitasan. Ulang tahun, tahun baru, Waisak, dari dulu sampai sekarang, waduh boncet ya ngono bae. Orang yang lain dari yang lain, tidak ada sesuatu perubahan di dalam diri kita masing-masing. Maka kita sebagai seorang mahasiswa itu, apalagi umat Buddha itu adalah umat yang menekankan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu luas, begitu dalam, begitu mengerti. Kita umat Buddha bukan diajarkan dari umat yang bodoh, tetapi kita diajarkan, ayolah jadi manusia yang pintar, bijaksana. Maka dari itu kita harus melihat supaya kita menjadi manusia hidup ini bermanfaat secara pribadi maupun juga bisa membawa manfaat secara lingkungan kita, secara sosial. Kita secara pribadi aja tidak mendapatkan manfaat, sehingga kita ini, aku nggak tahu lah itu untuk apa sih, suruh belajar, waduh sampai satu ini, aduh capek, aduh lelah, aduh capek sekali. Kalau dilihat males katanya, bayangkan males kuliah terpaksa ini. Coba lihat perhatikan. Besok libur, wah malam ini aku bergadang no problem, jam 2, jam 3 no problem bergadang terus. Besok bangunnya juga jam 12 siang. Jadi kita seolah-olah ini mumpung ada kesempatan malas-malasan. Jadi dibiarkan memang enak kok. Malas enak, turu enak. Akhirnya kita tidak sadar bahwa itu sifat laten kita ini yang sudah ada. Jadi setiap manusia itu punya sifat latennya, kemalasan. Itu luar biasa. Maka dari itu Sang Buddha mengatakan kita hidup ini adalah sesuatu mampu berjuang mengatasi kemalasan kita. Itu baru kita menjadi manusia yang lain dari yang lain. Karena kebanyakan itu sifatnya malas. Kita juga podo kontornya kabelnya malas, bareng-bareng males-malesan. Lho kok ini kabel kepiye? Ini ngerti kan? Bahasa Jawa-Jawa ngono. Ya kan? Kalau kita tidak paham bahwa hidup ada satu perjuangan, maka dari itu kita sebagai manusia harus menyadari semenjak kita mau lahir ke bumi ini, Sang Buddha katakan lahir sebagai manusia itu sulit. Mengapa dikatakan sulit? Mungkin Anda tidak pernah terbayangkan, tidak pernah memikirkan, masa sih lahir ke dunia ini sulit? Wong saya itu aku sama kok gampang.
Sudah ada saya lakukan, gak sulit. Mungkin Anda tidak mengerti ilmu pengetahuan. Kalau Anda belajar secara biologi, baru Anda baru kaget. Iya. Mengapa dikatakan begitu? Ingat, laki-laki papa kita, ketika dia mengeluarkan spermanya, itu sekitar 3 mililiter sampai 5 mililiter. Jadi secara rata-rata sekali keluar itu mengeluarkan 80 juta spermatozoid. Ingat, 80 juta spermatozoid itu tidak sedikit. Pada saat itu Anda berjuang. 80 juta itu masing-masing berjuang. Ayo rebutan, itu loh telurnya mana kita. Ayo masuk. Ayo, rebutan. Anda masuk ke dalam sperma ovum itu, disitulah terjadinya Anda. Apakah Anda tidak ingat? Siapa yang ingat? Orang masih ngeru. Aku nggak tahu nanti. Biarin aja buat teman-teman begitu prosesnya. Tapi itulah kenyataan seperti itu. Jadi 1:80 juta timbul Anda itu. Lalu sekarang Anda sudah hidup disia-siakan, males-malesan, turu-turu baik, dibuang waktu main game terus. Wah, kalau game satu hari ini macam 6 jam, no problem, ayo main game apa saja, aku bisa. Pinter, harus main game semuanya, macam-macam bisa. Karena kita sudah terinfiltrasi untuk mencari kesenangan yang kita anggap itu memang menyenangkan. Tapi kita sebagai manusia itu jangan sampai kita dibodohi. Dibodohi dengan membuang waktu percuma yang tidak membawa manfaat. Jadi coba kita tanya, kalau aku main game begini terus menerus, apa yang saya dapatkan? Kita buang waktu, kita buang tenaga, tidak ada manfaat yang kita peroleh. Aku senang kok bantu main game begini macam-macam. Nah, dengan demikian ini kita harus jadi umat yang paham. Setiap apapun yang kita lakukan tanya, ini bermanfaat atau tidak? Kalau kita dari dulu sampai sekarang tetap menjalankan seperti itu, selalu game. Karena kita tidak tahu apa yang lebih baik, yang lebih bagus yang harus kita jalankan. Sehingga kita hanya contohnya, aku lebih senang main game aja, dan aku tidak tahu apa yang saya kerjakan. Maka marilah kita bersama-sama menyadari. Apalagi ini Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Saat Anda sebagai mahasiswa itu adalah saat hormon-hormon kita ini sudah mencapai puncak-puncaknya yang luar biasa. Ketika hormonnya itu begitu membesar luar biasa, jadi sifat kita di dalam hal ketertarikan antara satu dan satu yang lain itu sangat kuat. Jadi nafsu birahi kita, keinginan kita ke arah itu kuat. Maka dari itu inilah yang dikatakan bahwa saat-saat seperti ini kita harus memahami apa yang Sang Buddha ajarkan itu untuk menyadarkan kepada kita harus berani untuk memperbaharui, karena tahun baru kita harus punya program yang baru di dalam mindset kita pribadi. Kalau kita tidak ada perubahan sama sekali, tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, kita dari dahulu dan sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit. Ini namanya kalau memang itu bisa
ini sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang positif.